Halo semua, kenalin nama aku Adina Nurfahmi. Aku dari kelas IK 3C nomor absen 5. Di sini aku akan membahas mengenai hasil proyek aku. Nah, berikut adalah tampilan dari keseluruhan proyekku. Nah, proyekku ini tentang apa sih? Nah, aku di sini membuat aplikasi yang bisa mendeteksi bahasa isyarat Indonesia secara real time menggunakan webcam dengan basis Python. Aplikasi ini mendukung dua sistem bahasa isyarat yang ada di Indonesia, yaitu Bisindo dan Sibi. Bisindo itu bahasa isyarat yang dipakai oleh para komunitas tuli di Indonesia. Nah, sedangkan Sibi itu sistem bahasa isyarat Indonesia yang merupakan standar dari pemerintah. Kemudian aku akan coba demo. Nah, ini adalah tampilan ketika aplikasi dijalankan. Di pojok kanan sini ada dua tombol untuk ganti mode. Ini di mode Bisindo, ini di mode Sibi. Atau bisa klik B untuk Bisindo dan klik S di keyboard untuk mode Sibi. Nah, misalkan di Sibi dulu nih. Aku coba buat Sign Language A. Nih. Kemudian B, kemudian apa ya, V, nah terus aku coba ke Bisindo. Ini huruf G, huruf I, huruf C, kemudian huruf Z. Kalau A kayak gini. Nah, di atas kotaan ini kan ada angka tuh. Nah, angka itu tuh confidence dari data trainingnya, confidence-nya kayak berapa persen gitu. Kalau hijau ini berarti di atas 70%, tapi kalau orange gini, nah ini berarti di bawah 70%. Nah, sekarang balik ke bagian teknis. Di belakang layar tuh kerjanya kayak gimana sih? Nah, di pipeline-nya tuh ada beberapa tahap. Pertama, di sini webcam menangkap frame secara real time. Nah, frame ini kemudian diproses oleh media pipe di sebelah sini. Nah, media pipe hands itu ada library dari Google yang mampu mendeteksi 21 titik landmark pada tangan. Landmark ini mempresentasikan posisi setiap sendi dan ujung jari. Jadi, yang kalau di sini ada titik-titiknya gini, nah itu karena media pipe-nya. Lalu Nah, dari 21 landmark itu, sebentar, kita ekstrak fitur-fitur yang lebih informatif. Jadi bukan hanya X dan Y, tapi juga ada koordinat X atau kedalaman jari, lalu ini untuk jarak dari ujung jari ke pergelangan tangan. Lalu di sini ada jarak antar ujung jari. Lalu di sini ada sudut tekukan setiap ruas jari. Kemudian ada curl ratio tiap jari. Itu kayak seberapa tertekuk tiap jarinya. Terus untuk Bisindo itu ada jarak antar tangan. Kan kalau Bisindo itu pakai 2 tangan, sedangkan Sibi hanya pakai 1 tangan. Nah, untuk total ada 183 fitur untuk model Bisindo dan 106 fitur untuk model Sibi. Nah, ini kan aku nyari datasetnya dari Google yang publik. Kalau Bisindo
Aku pakai 3 dataset publik, dan kalau CP aku pakai 2. Ini kan kalau di sini ada 1, ini 2, 3. Lalu buat CP aku pakai yang ini sama yang ini. Nah, buat melatih model kan aku pasti butuhnya dataset dari beberapa sumber. Ini kalau ada yang mau, linknya bakal aku taruh di deskripsi. Buat total ada sekitar 15.800 sampel. Nah, sebelum training, dataset itu melalui proses namanya augmentasi. Sebentar. Prepare. Nah, di sebelah sini tuh augmentasi itu ada flip horizontal untuk mensimulasikan tangan kiri dan kanan, rotasi, perubahan brightness, dan blur. Ini dilakukan agar model lebih robust terhadap berbagai kondisi nyata. Kemudian di train random forest. Nah, ini model yang aku pakai itu kan model random forest classifier dari sedikit learn dengan 200 pohon keputusan. Nah, hasilnya model Bisindo itu mencapai akurasi 86% dan CB mencapai akurasi 95%. Untuk CB kenapa lebih tinggi? Karena gesturnya hanya satu tangan dan lebih mudah dibedakan. Kalau CB itu kan menggunakan 2 tangan yang berinteraksi sehingga lebih kompleks untuk diklasifikasikan. Nah, untuk project ini aku melatih 2 dataset untuk CP dan Bisindo. Untuk kodenya tuh mirip-mirip, cuma agak beda ya. Misalkan ini untuk create dataset CP dan ini untuk create dataset Bisindo. Untuk melatihnya juga beda kode. Ini untuk kode melatih dataset CP, dan yang ini untuk latih datanya Bisindo. Kemudian untuk menjalankan aplikasi pakai interference classifier, nanti akan muncul yang aku demokan tadi. Lalu aku menambahkan ada fitur di sini, ada report untuk Bisindo. Akurasinya ini 86%. Ini ada F1 skornya per huruf. Lalu untuk klasifikasi reportnya CP itu ada 95%, dan ini per hurufnya. Untuk CP aku mengecualikan huruf J dan Z karena huruf J dan Z di CP itu pakainya video gerakan, bukan statis kayak huruf-huruf lainnya. Kalau A kan, kalau A di CP itu kan gini, ini A. Maksudnya kalau CP itu A gini. Nah, kalau J itu kalau nggak salah gini. Jadi gerakan betul. Aku batasin ini di projectku, jadi cuma yang dataset statis saja. Lalu ada confusion matrix. Di sini aku membuat
matriks ngasih tahu kayak tiap hurufnya itu berapa persen confidence ya Kak, gitulah. Aku bingung cara jelasinnya. Tapi intinya kalau misalkan ini kan tambah gelam tuh berarti Kak dia biasanya lebih pintar gitu. Yang CB juga. Kalau misalkan ini yang huruf F, yang huruf P ini kan warnanya agak terang. Berarti perlu dilatih lebih lanjut gitulah intinya. Nah, project ini kan dibangun menggunakan pakai Python. Dengan library utamanya ada OpenCV, ya pastinya pakai kamera, MediaPipe untuk melihat tekukan ini jari sama scikit-learn. Nah, harapanku kedepannya proyek ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan deteksi kata atau frasa menggunakan LSTM atau meningkatkan akurasi bisidonya, kan tadi masih 80%, dengan dataset yang lebih beragam. Nah, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Dadah!